Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semuanya. Kita jumpa lagi, yuk kita belajar lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wilayah Indonesia. Pada layar bisa kita lihat di situ ada peta Indonesia. Silahkan diperhatikan dengan seksama. Ya. Kondisi wilayah Indonesia, letak dan luas. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan 1.910.932,37 km persegi dan luas lautan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Ya. Letak geografis. Letak geografis adalah suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Nah, kita lihat di sini, ya. Indonesia pada posisi silang. Di sebelah utara ada benua Asia, kemudian di sebelah selatan ada benua Australia. Sebelah timur ada Samudra Pasifik dan sebelah barat ada Samudra Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki posisi silang. Letak geografis tersebut memberikan keuntungan bagi Indonesia seperti Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Bisa dilihat tadi di situ, ya, karena di antara dua benua dan dua samudra, maka Indonesia memungkinkan untuk menjadi jalur perdagangan internasional. Ya, kita lihat lagi di sini, ya, perdagangan dari barat ke timur melalui Indonesia, termasuk juga dari belahan utara ke selatan juga melalui Indonesia. Yang berikutnya, memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya bahasa, karena adanya akulturasi budaya asing dan lokal. Pedagang-pedagang yang singgah di Indonesia itu membawa budaya baru di Indonesia, di mana budaya-budaya tersebut yang memiliki adat ketimuran kemudian bisa diterima di Indonesia menjadi budaya Indonesia. Dengan demikian, kebudayaan Indonesia menjadi semakin kaya. Berikutnya, transportasi laut semakin berkembang dan mendapat perhatian karena sebagai jalur perdagangan internasional. Jadi di sini transportasi laut menjadi berkembang, ya, karena terletak di antara dua samudra tadi, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia. Kita lihat di sini peta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal. Diulangi, ya, bahwa letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur, ya? Garis lintang adalah merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal.
Jadi di sini garis ini melingkari bumi dari arah timur ke barat atau sebaliknya dari barat ke timur. Berikutnya, garis bujur. Garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi garis bujur ini merupakan garis khayal juga yang melingkari bumi secara vertikal, ya, menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini yang berwarna merah, ya, merupakan garis bujur, sedangkan yang berwarna kuning adalah garis lintang. Sebagai contoh, Indonesia memiliki letak astronomis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak letak ini menyebabkan perbedaan waktu sehingga terdapat 3 pembagian zona waktu di Indonesia, ya. Pembagian waktunya ada WIB, WITA, dan WIT. West Indonesia Time Zone, Central Indonesia Time Zone, dan East Indonesia Time Zone. Penetapan 3 zona waktu seperti ini, ya, dimulai sejak tanggal 1 Januari 1988. Penetapan zona waktu itu, ya, menyebabkan perbedaan waktu beribadah, jam beraktivitas, dan tantangan komunikasi antar zona waktu, ya. Jadi adanya perbedaan waktu, maka di sini bisa menyebabkan perbedaan ibadah khususnya yang beragama Islam, ya. Waktu ibadah antara Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah ini berbeda sesuai dengan lingkungannya. Kemudian jam beraktivitasnya juga berbeda. Karena di sebelah timur jamnya lebih awal, ya, sehingga aktivitas relatif lebih awal. Sedangkan yang sebelah barat, ya, ketika matahari di sebelah timur sudah tinggi, di sebelah barat matahari mungkin baru muncul, sehingga ada perbedaan aktivitas. Berikut merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu Indonesia, ya. Bisa dilihat di situ pembagiannya ada 3, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur, ya. Waktu Indonesia Barat atau WIB, zona waktu ini berdasarkan garis meridian pangkal 105 bujur timur. Wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Jadi untuk Indonesia Barat meliputi provinsi di seluruh Pulau Sumatera, ya, provinsi-provinsi yang ada di Sumatera, kemudian juga yang ada di Jawa, ditambah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Untuk waktu Indonesia Tengah atau WITA, zona waktu ini didasarkan pada meridian pangkal 120 derajat bujur timur. Cakupan wilayahnya meliputi Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi yang ada di Sulawesi. Yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Zona waktu Indonesia Timur ini didasarkan pada meridian pangkal 135 derajat bujur timur.
Wilayah zonanya, ya, wilayah zona waktu ini mencakup provinsi di Pulau Papua dan Maluku. Jadi untuk Indonesia Timur terdiri dari Papua dan Maluku. Berikut cuaca dan iklim. Cuaca merupakan kondisi rata-rata udara di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada wilayah dengan cakupan yang luas. Ya. Jadi perbedaan antara cuaca dan iklim di sini jelas. Ya. Kalau cuaca itu waktunya relatif singkat dan wilayahnya relatif sempit, tetapi kalau iklim, ya, itu waktunya lebih lama dan wilayahnya lebih luas, ya. Perbedaan antara cuaca dengan iklim. Contoh dari cuaca, ya. Suhu udara di Kabupaten Bantul misalnya mencapai 24 derajat Celcius. Kemarin Kabupaten Brastagi diguyur hujan, ya, yang sangat deras. Kemudian sore ini terjadi hujan lebat disertai angin di Kabupaten Bogor dengan arah angin dari selatan dengan kecepatan mencapai 25 km per jam. Jadi untuk cuaca ini, ya, ada perbedaan antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, ya. Ya, contohnya di sini untuk Kabupaten Bantul suhunya cukup panas, ya, karena mencapai 24 derajat Celcius. Sementara di Brastagi hujan deras, tapi di Bogor ini terdapat angin yang cukup kencang. Indonesia memiliki iklim tropis yang terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober-Maret, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April dan September. Ya. Inilah pembagian musim di Indonesia antara musim penghujan dan musim kemarau. Dengan catatan musim ini tidak dipengaruhi oleh faktor lain, ya. Namun kelihatannya untuk sekarang menggunakan patokan ini sudah susah untuk diterapkan karena kondisi alam berubah, ya, sehingga hujan bisa setiap waktu atau bahkan ketika musim hujan justru hujan belum datang. Arus angin yang banyak mengandung uap air bergerak dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat, semakin ke timur curah hujan semakin rendah karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain penyinaran matahari, suhu udara, kelembaban udara, dan angin, serta hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok, ya. Berikut pengaruh unsur iklim terhadap tanaman. Penyinaran matahari, ya. Penyinar matahari adalah lamanya matahari bersinar cerah yang dihitung dari matahari terbit hingga matahari terbenam, ya. Jadi penyinarannya ini diawali dengan sejak matahari terbit
hingga matahari terbenam. Lamanya penyinaran matahari dapat mempengaruhi fotosintesis tanaman dan dapat meningkatkan suhu udara. Kemudian suhu. Apakah suhu itu? Suhu merupakan derajat panas atau dingin yang diukur dengan skala tertentu. Ya. Misalnya dengan menggunakan Celsius atau Fahrenheit atau Reaumur. Ya. Pengaruh suhu terhadap tanaman yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. Ya, karena suhunya panas, maka akan menjadi mengering karena adanya penguapan. Berikutnya kelembaban. Apa itu kelembaban? Kelembaban udara adalah kemampuan udara dalam mengandung uap air. Tingkat kelembaban udara dipengaruhi kandungan jumlah air dalam udara. Ya. Semakin tinggi kandungan air, maka semakin lembab. Pengaruh kelembaban udara terhadap tanaman yaitu membatasi hilangnya air dari tanaman tersebut. Berikut angin. Angin adalah pergerakan alami udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Faktor terjadinya angin yaitu perbedaan tekanan atmosfer dari satu tempat dengan tempat yang lainnya. Pengaruh angin terhadap tanaman yaitu membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Ya. Berikut curah hujan. Curah hujan merupakan intensitas air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akibat kondensasi selama periode waktu tertentu. Pengaruh hujan terhadap tanaman yaitu dapat meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Ya. Kalau airnya ada, menjadikan tanaman subur. Namun kalau airnya mengalir dengan deras, akan menjadikan tanah terkikis, bahkan terjadi longsor. Berikutnya kondisi geologis. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Ini untuk geologis Indonesia ya, terdiri dari 3 lempeng dan 2 sirkum, yaitu sirkum Mediterania, sirkum Pasifik, lempeng Pasifik, kemudian lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Secara geologis, Indonesia dilalui 2 jalur pegunungan, yaitu pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pegunungan ini merupakan pegunungan muda, ya, sehingga masih aktif, banyak yang aktif. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak gunung aktif, ya, gunung berapi yang masih aktif. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung berapi. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan 3 lempeng dunia, yaitu lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Tadi gambarnya sudah dilihat ya di depan, ya.
bahwa Indonesia terdiri dari 3 lempeng besar, yaitu Eurasia di sebelah utara, kemudian Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik dapat menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Aktivitas ketiga lempeng tersebut juga membuat Indonesia menjadi wilayah yang rawan terhadap gempa bumi. Selain dampak negatif, letak geologis Indonesia juga memberikan dampak positif. Tanah menjadi subur, terutama di kawasan dekat gunung berapi, karena banyak mengandung unsur hara. Memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Bagian barat Indonesia terdiri dari lempeng barat yang berasal dari negara-negara Asia, sehingga memiliki kesamaan dengan jenis flora dan fauna di Asia. Sementara untuk bagian tengah Indonesia merupakan bagian lempeng Asia Australia, sehingga memiliki flora dan fauna peralihan endemik. Sedangkan bagian timur Indonesia termasuk dalam kawasan lempeng Australia, sehingga memiliki flora dan fauna serupa dengan yang ada di benua Australia. Memiliki sumber daya mineral yang beragam seperti berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Demikian untuk materi kita, semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.